Halo Magermania, apa kabarnya? Kerjaan belum selesai? Jika bisa besok, kenapa harus hari ini? Kembali lagi di channel SP3 yang membawakan film-film nostalgia untuk menemani istirahat kamu. Kali ini, kita akan menceritakan sebuah film tahun 2016 yang menceritakan kisah seorang pembunuh bayaran dalam menyelamatkan kekasihnya yang diculik. Film ini dibintangi oleh Babang Legend, siapa lagi kalau bukan Babang Jason Statham. Kalau kamu suka dengan konten alur film seperti ini, boleh bantu subscribe, lonceng dan like-nya, supaya saya makin semangat bikin videonya. Langsung saja, siapkan kopi, cemilan dan cepuloh kamu, kita nikmati Mechanic Resurrection. Kisah dimulai dengan keindahan pantai Brasil. Lalu scene berpindah ke sebuah restoran dengan percakapan antara Arthur Bishop, kita sebut aja Bishop, dan seorang wanita yang mewakili bosnya. Bos dari wanita ini ingin mempekerjakan Bishop untuk membunuh 3 orang, dan kematiannya harus tampak seperti kecelakaan. Di sini kita mengetahui bahwa profesi Bishop adalah pembunuh bayaran dan kehebatannya adalah, dia melakukan pembunuhan yang nampak seperti kecelakaan. Sang wanita ini mengancam, bila Bishop tidak setuju, maka bukti rekaman laporan kecelakaan Bishop akan diungkap ke media. Ya, jadi si Bishop ini telah memalsukan kematiannya gitu. Bukan jagoan namanya kalau diancam gitu aja udah takut, sehingga setelah percakapan itu, sang wanita dan seluruh orang suruhannya, habis dibuat babak belur. Bishop melompat ke sebuah kereta gantung, yang diikuti oleh wanita dan suruhannya. Dan pada saat akan ditembak, Bishop dengan gagah berani melompat dan mendarat di sebuah gantole yang kebetulan sedang terbang di sana. Belum selesai sampai di sini, saat pulang, Bishop menemukan kapalnya sedang digeledah orang. Mudah saja bagi Bishop, karena kapalnya sudah dipersenjatai dengan peledak yang bisa diaktifkan jarak jauh, maka dengan hanya menekan tombol saja, dan kita berpindah ke Thailand, tempat Bishop melakukan pelarian selanjutnya, dia disambut Mei di sebuah penginapan. Saat berada di kamarnya, kita diperlihatkan tempat rahasia dan sebuah koper berisi beberapa paspor, HP dan peralatan elektronik. Dari isi kopernya, terlihat jelas bahwa nampaknya dia memang sudah terbiasa untuk berganti-ganti identitas seperti ini. Bishop menemukan identitas dari wanita yang ditemuinya kemarin, yaitu anak buah dari Crane, seorang narapidana kelas kakap yang dicari atas perdagangan narkoba dan berbagai pembunuhan. Siang berganti malam, Mei melihat seorang wanita dari kejauhan, disiksa di atas kapal oleh seorang pria. Merasa iba, Mei segera memanggil Bishop untuk menolongnya. Awalnya, Bishop menolak untuk membantunya. Namun, Mei berhasil membujuknya dan akhirnya Bishop pergi ke kapal tersebut serta berhasil membuatnya modar hanya dengan sekali pukul. Let go of me, Frank. You don't want to do that. Mei segera menyusul untuk menyelamatkan gadis itu, sementara Bishop mengurus kapal dan mayatnya. Bishop segera membawa kapal tersebut ke tengah laut dan membakarnya dengan sekali tembakan. Tiba di hotel, Bishop menemukan paspor dan HP wanita itu, dan alangkah terkejutnya, bahwa saat HP tersebut dibuka, nampak foto Bishop di sana. Wanita ini pun buka mulut, bahwa namanya adalah Gina Thorne, selanjutnya kita panggil Gina. Dia terpaksa melakukannya karena berada di bawah ancaman Crane, yang apabila tidak dipatuhi maka seluruh penduduk di desa yang ditinggali Gina, akan dibinasakan. Sungguh terlalu. Dan adegan pemukulan di kapal tadi, seharusnya pura-pura, tapi menjadi beneran karena sedang mabuk berat. Di suatu malam, Bishop bercerita, sebelumnya dia dan Crane adalah anak-anak hasil penjualan gelap yang dilatih untuk menjadi tentara. Bishop berhasil kabur, sementara Crane gagal, dan Crane dihukum atas lolosnya Bishop. Akibat tragedi itu, Crane berjanji, suatu hari nanti akan menuntut balas kepada Bishop. Gina merasa iba, lalu mereka berpelukan, dan selanjutnya terjadilah kegiatan. Keesokan harinya, anak buah Crane mendatangi Bishop dan menculik Gina. Crane membawa Bishop ke markasnya, di Bangkok, Thailand dan kita akan melihat penjagaan super ketat di sana. Seperti informasi di awal film tadi, Crane meminta Bishop untuk membunuh 3 orang saingan bisnisnya. Scene berpindah ke Malaysia, tempat Bishop akan melakukan pembunuhan pertamanya kepada Krill, seorang pedagang senjata terbesar di Afrika, yang saat ini berada di penjara Kedai, Malaysia.
Penjara tersebut berada 70 mil atau sekitar 113 km di tengah laut yang dikelilingi hiu, dengan posisi 100 meter di atas tebing dan dijaga dengan sangat ketat oleh para anak buahnya yang berada di sana, sehingga terlihat sangat mustahil untuk membunuhnya. Bishop pun melakukan perencanaan seperti mentato wajahnya agar tampak seperti napi, penyesuaian paspor, melakukan perhitungan, memetakan lokasi penjara, dan beberapa persiapan lainnya yang saya juga kurang paham apa aja fungsinya. Singkat cerita, setelah melakukan keonaran, Bishop sukses berada di penjara yang dimaksud. Creel terlihat sangat berkuasa di penjara ini di bawah perlindungan anak buah setianya. Setelah mengamati keadaan untuk beberapa waktu, Bishop mendapatkan ide untuk membunuh Creel. Diawali dengan mencuri sebuah pisau dari napi lainnya, yang digunakan untuk membunuh napi lain yang memang memiliki dendam kepada Creel. Atas jasanya tersebut, Creel mengundang Bishop untuk makan malam berdua saja dengan Creel, tanpa ditemani anak buahnya. Saat Creel lengah, Bishop berhasil mencekiknya hingga mati. Lalu Bishop meminumkannya sesuatu sehingga nampak seperti Creel keracunan. Selanjutnya, Bishop melakukan persiapan untuk kabur dari penjara tersebut yaitu dengan mengoleskan badannya dengan krim anti-hiu, menelan pelacak agar dapat dijemput anak buah Crane, meledakkan tembok penjara dan melompat indah ke laut yang dikelilingi hiu. Target kedua adalah Adrian Cook, seseorang yang memiliki bisnis perdagangan manusia di bawah umur dan tinggal di sebuah penthouse di Sydney, Australia. Yang unik dari Adrian ini adalah, dia memiliki kolam renang khusus di atas penthouse-nya, di mana posisinya menjorok keluar dari gedung dan beralaskan kaca. Beberapa persiapan yang bisa kita lihat diantaranya mensurvei gedung dengan menggunakan helikopter, melakukan pencatatan waktu keluar masuk anak buah Adrian, menggandakan kunci sebuah ruangan kantor yang dianggap strategis dan menyiapkan cairan kimia penghancur kaca. Next, kita akan melihat aksi dari Bishop memanjat gedung, selanjutnya bergelantungan di bawah alas kaca kolam renang Adrian, melubanginya dan memasukkan cairan kimia khusus tadi. Serius, saya nggak tega lihat adegan ini. Ngilunya sampai sekujur badan. Lanjut. Karena memang sudah diperhitungkan, aksi itu tepat dilakukan saat Adrian sedang berenang. Seketika, alas kaca itu langsung retak, airnya jatuh ke bawah membentuk pusaran dan menyedot Adrian hingga jatuh. Bishop tiba di pekerjaan terakhirnya yaitu membunuh Max Adams, seorang pedagang senjata besar di Amerika yang tinggal di Varna, Bulgaria. Yang unik dari markasnya adalah, dia memiliki kapal selam pribadi di ruang bawah tanahnya. Seperti biasa, Bishop melakukan pengintaian sebelum melakukan aksinya. Terlihat di sini bahwa Adams juga bukan orang sembarangan, dari ketatnya penjagaan di luar markasnya. Tiba hari eksekusi, Bishop memilih rumah sakit yang memiliki helikopter di dekat markas Adams, lalu melakukan tembakan jarak jauh ke salah satu penjaga, sehingga membuat markas Adams melakukan panggilan ke rumah sakit itu untuk melakukan penjemputan dengan menggunakan helikopter. Sementara Bishop sudah menyelinap di dalam helikopter. Setelah helikopter tiba, Bishop langsung masuk dan merusak CCTV dan melumpuhkan beberapa penjaga. Mengetahui ada yang tidak beres, Adams melarikan diri menuju sebuah ruang rahasia yang hanya bisa dibuka oleh Adams sendiri, sementara anak buahnya berjaga di luar ruangan. Tak disangka, begitu Adams memasuki ruangan, Bishop sudah duduk santuy mengarahkan pistolnya ke arah Adams. Di sini, Bishop mengadakan perjanjian dengan Adams, karena memiliki musuh yang sama, yaitu Crane. Sesuai dengan rencana, Adams berpura-pura akan melakukan perjalanan dengan kapal selamnya. Tiba-tiba, sebuah bom meledak dan Adams jatuh ke dalam air. Bishop sudah menunggu di dalam air, memberikan oksigen, dan membawa Adams ke pantai terdekat. Crane tidak mempercayai begitu saja berita tewasnya Adams, karena belum melihat langsung mayatnya. Untuk itu, dia mengutus beberapa anak buahnya untuk pergi ke lokasi pembunuhan dan mencari mayat Adams. Bishop yang sudah mengetahui hal ini, segera kembali ke markas Adams dan melakukan penyambutan untuk anak buah Crane. Jujur, keren banget pas scene ini, di mana persiapannya bisa begitu matang. Dari senapan mesin yang diset bisa menembak sendiri, pintu yang begitu dibuka langsung meledak karena sudah disiapkan granat dan beberapa jebakan lainnya.
Crane yang melihat siaran tersebut secara live dari kamera anak buahnya, murka begitu mengetahui anak buahnya dibantai dengan begitu mudah. Maka selanjutnya kita sudah pasti ketahui bersama sebagaimana penjahat-penjahat lemah pada umumnya, senjata terakhirnya adalah Sandra. Sementara Bishop bergegas menuju kapalnya Crane. Setelah melumpuhkan seluruh penjaganya Crane, Bishop tiba di ruang kontrol kapal dan bergegas menyelamatkan Gina yang tertembak, ke dalam sebuah ruang penyelamatan. Maaf saya tidak tahu namanya. Yang tahu, boleh komen ya. Sementara itu, Crane men-setting kapal untuk meledak 3 menit kemudian. Tak berapa lama, Bishop tiba di lokasi Crane dan terjadi adu tembak di sana. Oleh sang sutradara, peluru keduanya sengaja dibuat habis, supaya lebih seru gitu satu lawan satunya, walau sudah jelas, Crane si lemah, bukanlah tandingan Bishop. Saat Crane sudah jatuh, lagi-lagi seperti biasa, terjadi momen banyak bicara, bukannya langsung diselesaikan saja. Sehingga Crane punya kesempatan untuk menjatuhkan Bishop. Tapi apa mau dikata, jagoan selalu menang. Crane diikat dengan rantai jangkar, dan pasca kejadian, petugas telah hadir untuk mengangkat puing-puing kapal. Petugas menyatakan, selain Gina, tidak ada yang selamat dari ledakan kapal tersebut. Sebagai seorang berpengalaman, Adams tidak mempercayai begitu saja. Sekembalinya ke rumah, dia memeriksa kembali CCTV dan menemukan Bishop selamat dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, kita alihkan fokus kepada Gina. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, Gina telah pulih dan kembali melakukan hal yang membuatnya bahagia, yaitu berada di desanya dan mengajar anak-anak. Seketika, kebahagiaannya bertambah, saat dari kejauhan, dia melihat Bishop mengunjunginya. Film pun selesai. Demikian alur cerita film kali ini. Semoga kalian semua menikmatinya, dan memberi semangat baru untuk menjalani aktivitas. Secara keseluruhan, saya senang dengan filmnya. Jalan ceritanya lurus aja, jadi nggak perlu mikir banget nontonnya. Cuma satu yang disayangkan, peran Michelle Yeoh di sini tidak dioptimalkan. Padahal beliau maestro wanita untuk film dengan genre action. Itu aja. Pesan moral dari film ini adalah, musuh dari musuhmu, adalah temanmu. Bagi kamu yang menyukai alur film seperti ini, boleh bantu subscribe, lonceng dan like-nya, supaya saya makin semangat bikin videonya. Saya pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam mager.